bisa diulang-ulang materinya, pelajarannya, atau bahan kuliahnya. Baik. Saya matiin videonya karena sinyalnya terganggu ya. Oke, sambil jalan. Bagaimana? Bisa dimulai ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, supaya efisien waktu dan sudah lama nunggu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa kelas 6B. Betul ya, 6B ya? 6B. 6B berarti ada 6A. Pak. Ya, Betul. berarti ada A. Kalau 6A kelasnya adalah kelas A. Kalau 6B berarti kelasnya adalah kelas B. B itu singkatan dari baik. Jadi nanti outputnya dari mata kuliah SIM, Sistem Informasi Manajemen ini adalah orang-orang yang baik bekerja di bidang bisnis, manajemen, perkantoran maupun berwirausaha. Hari ini yang saya sampaikan adalah Sistem Informasi Manajemen. Ada yang tahu nggak sistem informasi manajemen ini kalau diterjemahkan sistem itu apa, informasi itu apa, manajemen itu apa? Siapa yang bisa? Coba. Sistem itu sistem informasi manajemen. Berarti ada tiga kata kan? Nah, sistem apa, informasi apa, manajemen apa? Ada yang tahu? Di sini yang sudah join. Siang-siang gini wayahnya tidur. Tidur siang, malah kuliah. Anissa bisa bantu sistem informasi manajemen. Sistem itu apa? Manajemen itu apa? Informasi itu apa? Gimana Anissa? Atau Dede? Atau Elma? Atau Uis? Atau Heti? Ayo semester 6. Sistem adalah, informasi adalah, manajemen adalah 5, 4, 3, 2, 1. Tetot, waktunya habis. Oke, sudah pernah belajar pengantar manajemen belum teman-teman mahasiswa pengantar manajemen? Halo, anybody home? Yes, sudah, Pak. Nah, Sudah, ada suara. Pak. Sudah, Pak. Ada suara. Saya pikir saya sendirian di hutan ini. Hutan maya. Oke, pengantar manajemen. Nah, di pengantar manajemen itu apa sih teman-teman? Sebelum kita masuk ke sistem informasi manajemen. Manajemen itu apa? Oh my God. Semester 6 gak ada suaranya. Oke, 6B. Kalau belum tahu sistem informasi manajemen, manajemennya aja nggak tahu, ya kita nggak jadi belajar. Belum tahu manajemen. Baik, teman-teman mahasiswa, kuliah daring ini memang sesuatu yang membuat orang terkaget-kaget. Tapi sekali lagi, di mata kuliah saya, oke ini perdana ya, ini perdana. Tapi di mata kuliah saya, seperti dengan kelas-kelas yang lain, yang saya butuhkan adalah interaksi dari teman-teman semua. Karena tanpa interaksi, berarti keberadaan teman-teman absen dan yang lainnya saya sebutkan nilainya 0 ya. Interaksi dari teman-teman itu akan terpantau oleh saya. Kenapa? Karena ada di recording. Jadi yang disebut absen itu adalah hadir berpartisipasi di perkuliahan. Bukan hadir setor wajah atau chat di WA-G. Paham ya? Jadi ini hari pertama saya cuma sosialisasi dulu. Jadi sekali lagi di mata kuliah saya, absen dinilai absen itu ketika Anda berinteraksi dengan saya. Ya, berinteraksi itu ada sesuatu yang dijawab. Karena mata kuliah yang saya sampaikan itu murni teori. Saya butuh kepastian atau saya butuh partisipasi dari teman-teman semua. Tanpa partisipasi teman-teman ya akan sangat sulit untuk mengangkat
atau untuk menilai sejauh mana teman-teman memahami konsep sistem informasi manajemen. Ya, ini nama saya dan dikenal dan sudah mudah-mudahan sudah kenal semua. Itu nomor WA saya sudah. Lalu setiap materi saya itu ada di YouTube, ada di IG TV ya. Line sama Facebooknya belum saya masukkan. Lalu yang diperhatikan adalah email saya. Karena setiap tugas-tugas yang dikirimkan adalah melalui email ini. masyule47@gmail.com. Oke, mudah-mudahan paham ya. Saya online langsung dari sekarang di Depok. Tadi di Rangkas. Ya, kita masuk ya. Oke. Nah, bismillah, kalau jernih di hulu, insya Allah akan jernih pula di hilir. Jadi teman-teman, Nawa itu kan proses belajar sama saya selama 1 semester. Dari pertemuan 1 nanti pertemuan terakhir adalah nawaitunya, yuk kita sama-sama belajar. Ya, ibaratnya kalau niatnya sudah bersih belajar, insya Allah hasilnya juga bersih. Tergantung teman-teman niatnya absen atau belajar. Karena sekali lagi, ketika niatnya absen, ya yang teman-teman dapatkan cuma absen. Tapi ya kalau niatnya belajar, berinteraksi, ya teman-teman akan dapat 2. Dapat absen sama dapat materi yang akan dibahas. Oke ya. Albert Einstein ini saya lewatin aja. Nah, yang akan kita bahas adalah teman-teman bagaimana nanti Anda menganalisis tentang sistem informasi manajemen. Kalau pengantar manajemen yang kemarin dipelajari di semester sebelumnya hanya pada tatanan teori mengatur. Tapi di sistem informasi manajemen teman-teman akan belajar mengimplementasikan proses pengaturan tadi. Manage itu kan seni mengatur, manajemen mengatur. Mengimplementasikan proses pengaturan baik SDM, akuntansi, manajemen yang berbasis dengan IT. Sekali lagi teman-teman ya, jadi mata kuliah yang kita bahas SIM-nya berbasis dengan IT. Ini tebaran materinya. Ya, tebaran materinya. Yang pertama hari ini konsep dasarnya dulu. Terus nanti karakteristik. Dan seterusnya sampai dengan pertemuan ke-6. Tujuhnya UTS. Dilanjutkan sampai dengan pertemuan 15. Nah, setiap pokok bahasan nanti mahasiswa punya tugas untuk membuat video. Ya, tugas selama 1 minggu. Tugasnya buat video durasinya 10 menit maksimal. Ya, isinya apa? Isinya adalah resume dari yang saya berikan. Jadi tanpa video tersebut Anda menjelaskan resumenya berarti nilai tugasnya akan kosong. Ya, jadi setiap pokok bahasan yang sudah saya sampaikan oleh Anda per mahasiswa bukan per kelompok akan membuat video. Videonya silakan diupload ke media sosialnya masing-masing. IGTV lah, IGTV kan bisa masuk 60 menit. Ya, lalu nanti di-tag ke media sosial saya. Di-mention supaya saya bisa menilainya. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Teman-teman mahasiswa? Tentang konsep yang akan kita bahas 3 SKS ya. Ada pertanyaan? Halo, tidur siang semua? Enggak, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Pak. Ya, silakan. Bapak kan Silakan, iya kan suruh resum materi yang Bapak jelaskan. Itu kan suruh diupload di media sosial. Terus kalau misalnya kan di IGTV ya Pak, itu kan kalau misalnya nggak punya temen, cuma kalau sendiri doang itu boleh nggak Pak? Sendiri, memang sendiri, ini bukan kelompok, per orang. Enggak, maksudnya akunnya itu nggak banyak temen. Nggak apa-apa. Oh, nanti kan iya, begitu iya. punya akan banyak temen. Nanti Anda kalau follow saya, nanti akan dapat centang biru lah. Oh, saya bikin akhir. Jadi sekarang saya sedang membiasakan teman-teman mahasiswa untuk personal branding. Yang kurang dari Latansa Masiro, mahasiswa-mahasiswa adalah mereka kurang melakukan personal branding. Teman-teman sedikit meleset ya, terkait dengan jawaban tadi. Ketika nanti teman-teman lulus atau mencari pekerjaan, hari gini mencari pekerjaan nggak akan bisa melamar kerja pakai surat menyurat. Kedepannya SDM di luaran sana akan melihat karakter dari mahasiswa atau karakter dari calon karyawannya dari media sosialnya. Jadi jadikan media sosial Anda untuk personal branding, membranding diri Anda.
Jadi media sosial nggak boleh baper-baperan, karena media sosial tempatnya belajar nantinya. Ya, jadi sekali lagi kenapa saya membiasakan seperti itu supaya mahasiswa-mahasiswa Latansa dari semester kemarin saya ngajar, mereka akan punya akun walaupun belum punya follower, akun itu akan menjadi sesuatu nilai dari potensi atau karakter atau karismanya Anda di mata SDM yang sedang mencari karyawan. Jadi sekarang teman-teman saya di beberapa perusahaan kalau mencari calon karyawan dia nggak nyari kemana-mana, dia tracer. Dia searching di Google, searching di Instagram sesuai dengan karakter yang dia miliki, Instagramnya akan muncul semua. Nah itu akan dipanggil, ya. Oke, ada pertanyaan lain? Saya nggak minta Anda punya follower banyak. Justru setelah bergabung nanti Anda punya follower. Nanti kita tag ke Vicky Naki ya. Ada ya? Oke lanjut. Sekarang kalau nggak ada, konsep dasar informasi ya, konsep dasar informasi dan sistem informasi. Saya akan mulai dari kata-kata informasi ya, misalkan seperti ini ya, konsep dasar informasi. Ya. Jadi misalkan sebuah informasi itu dimulai dari yang namanya data, ya, data atau bahan mentah informasi. Tanpa adanya data, informasi tidak akan terjadi. Jadi informasi itu adalah data yang telah diolah sehingga mempunyai nilai. Ya, nanti akan kita bahas semua ini. Mudah-mudahan hari ini kita batasi sampai poin 4 aja dulu ya. Poin 4 atau 5 nanti kita bahas lagi. Oke. Nah, industri yang sekarang berbasisnya bukan 4.0 lagi tapi 5.0. Generasinya makin banyak. Nah, sekarang saya tanya nih. Kita bicara tentang data. Teman-teman lihat di slide ya. Itu 171111044 itu apa sih menurut teman-teman? Saya mau interaksi nih. Apa sih itu? Ayo. Angka, Pak. Data. Data. Ada lagi yang lain? Rifana? Apa itu? 1711044. Simbol mungkin, Pak. Bisa jadi apa? simbol. 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 Oke. Selain itu? Kode. Bisa jadi identitas, Pak. Oke. Siap. Jadi dengan angka ini Anda bisa menerjemahkan macam-macam ya. Ada yang bilang angka, ada yang bilang simbol, ada yang bilang kode buntut, ada yang bilang angka apalah. Kenapa? Karena dia belum punya atau belum bisa menjadi informasi. Ini namanya data mentah. Data mentah informasi. Nah, di kelas sebelahnya, di kelas sebelumnya bilang 1711044 ini NPM Pak. Kata siapa ini NPM? Ini belum NPM, ini data. Ya. Jadi data itu berasal dari kata datum bahasa Yunani yang artinya bahan mentah informasi. Ya, ini bahan mentah informasi 1711044. Bisa juga nomor kode pos dan yang lainnya. Datum atau bahan mentah informasi. Tapi setelah diberikan imbuhan NPM, NPM sama dengan 1711104 ini baru yang disebut sebagai informasi. Sampai di sini paham ya? Jadi informasi tanpa data itu ngomong kosong, itu nonsen. Ya, jadi informasi adalah data yang sudah diolah sehingga punya makna, punya arti. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita tindak lanjuti data tersebut. Nah, kalau misalkan di sebuah perguruan tinggi ada kumpulan kartu mahasiswa seperti ini ya. Ini ada 3 kartu mahasiswa nih. Ada NPM sekian namanya Ila, ada NPM sekian namanya Lia, ada NPM sekian namanya Ali. Ya, ada 3 kartu mahasiswa. Ya, 3 kartu mahasiswa. Pertanyaan saya, ada berapa data di sini? Ayo, ada berapa data di sini? 3. Berapa? 3. 3. Salah, saudara-saudara. Datanya bukan 3. Datanya adalah 3 dikali 4. 12 data. Ya, 12 data. Data itu adalah yang bagian belakang. Jadi kalau di sini ada masing-masing kartu mahasiswa ada 4 informasi, berarti ada 4 data. 4 data. Datanya si Ila, datanya si Lia, dan datanya si Ali. Jadi dari 1 kartu mahasiswa ini ada 4 data. Kalau ada 3 kartu mahasiswa berarti ada 12 data. Sampai di sini paham ya yang namanya data ya? Oke. Paham.
Nah, data dikumpulkan, NPM, nama, semester, dan prodi, ini disebut sebagai field. Ya, disebut sebagai field. Field NPM, field nama, field semester, field prodi. Pertanyaan berikutnya. Dari 3 kartu mahasiswa tersebut, ada berapa field? 3. Ada 4. 3. Ada 3. Tiga. Apa aja 3? 3 apa aja? Punya Ali, punya Lia, punya Punya Ila. Ali, Ilya, sama Ila. Itu nanti, itu namanya record. Field itu NPM, nama, semester, prodi. Berapapun kartu mahasiswanya, kalau di setiap kartu mahasiswa hanya ada 4 informasi, berarti field-nya ada 4. Field apa aja? Field NPM, field nama, field semester, dan field prodi. Cukup jelas? Jelas, Pak. Nanti ini akan berkaitan ketika kita membangun sistem database perusahaan ya. Jadi sekali lagi data beda dengan field. Jadi field itu adalah keterangan dari data atau informasi dari data itu disebut field. Atau field itu adalah kumpulan dari data. Data-data dikumpulkan jadi field. Nah, field dikumpulkan jadi record. Nah, record adalah kumpulan field. Nah, pertanyaannya, ada berapa record? Betul tadi 3 recordnya. Record siapa? Record Ali, record Lia, dan record Ila. Kalau di satu kelas ada 20 mahasiswa, berarti ada berapa record? 20. Ada 20 record. Ada berapa data? 80. 20 kali 4, 80 data. Ada berapa field? 8. Ada 4 field. 80. Field-nya tetap 4. Field-nya tetap 4. Jadi berapapun jumlah mahasiswanya, berapapun juga jumlah kartu mahasiswanya, field-nya tetap itu aja. Ya, jadi record itu apa? Kumpulan dari field. Atau kata lainnya record itu adalah si empunya data. Si pemilik data itu record. Pemilik datanya siapa? Ali, Lia, Ila. Nah, itu record. Ya. Nah, record dikumpulkan. Record dikumpulkan itu disebut sebagai file. Bedakan field sama file. Ya. Field adalah kumpulan data. Kalau file, kumpulan dari record. Oke. Nah, kalau begitu, kira-kira yang cocok untuk kartu mahasiswa ini file apa? Teman-teman? Ayo. Yang cocok untuk kartu mahasiswa ini file apa? Yaitu file mahasiswa. Ya, file mahasiswa terdiri atas jumlah recordnya berapa. Ini file mahasiswa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semua tentang hierarki dari data. Oke, ada pertanyaan? Jadi tolong bedakan antara data, field, record, dan file. Dalam beberapa ilustrasi, ya, data ini sering disebut sebagai datum. Field ini sering disebut sebagai field, kalau record sering disebut sebagai tuple. Tuple, T-U-P-L-E. File sering disebut sebagai entitas atau entity. Jadi kalau ada yang nanya, ada berapa entity? Itu namanya ada berapa file. Nah, selanjutnya, dalam sistem informasi manajemen di perusahaan-perusahaan, file itu nggak mungkin cuma satu. Ya, file itu pasti lebih dari satu. Disebut sebagai manajemen kalau atau disebut sebagai terkomputerisasi minimal jumlah filenya 2. Minimal jumlah filenya 2. Kalau filenya cuma 1 berarti dia belum disebut sebagai terkomputerisasi file manajemennya. Ya, nah file-file itu biasanya lebih dari 1. Ya, misalkan di sebuah kampus ada file mahasiswa, ada file dosen. Kalau mahasiswa isinya data-data mahasiswa,
Kalau file dosen isinya adalah data-data dosen. Kalau file KRS isinya adalah data-data nilai, rencana studi. Kalau file registrasi adalah pembayaran, dan seterusnya. File mata kuliah isinya adalah kode mata kuliah sama nama mata kuliah. Nah, file-file ini dikumpulkan disebut sebagai database. Jadi database adalah kumpulan dari file-file. Nah, ini ceritanya database kampus. Sampai di sini ada pertanyaan? Hierarki dari data. Kita belum bahas sistem, kita belum bahas informasi, kita belum bahas manajemen. Kita baru bahas bahan mentahnya informasi adalah data. Data berasal dari kata datum, begitu dikumpulkan jadi file dikumpulkan jadi record dikumpulkan jadi file dikumpulkan jadi database. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi disebut terkomputerisasi jika filenya minimal terdiri atas 2. Apa aja? File master dan file transaksi. Waduh, ada yang coret-coret. Siap. Saya hapus coret-coretannya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup paham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lanjutannya adalah, misalkan seperti ini. Ya, di sebuah kampus, misalkan database kampus. Ada file mahasiswa, nih file mahasiswa. Nah, file mahasiswa isinya apa aja? File name-nya tadi ada NPM, ada nama mahasiswa, lalu ada tanggal lahir, ada agama, dan seterusnya. Itu namanya file mahasiswa. Jenis kelamin dan agama, alamat. Ini namanya file mahasiswa. Oke. Paham ya? Kalau misalkan saya membuat file karyawan misalkan. Kalau file karyawan, kira-kira file name-nya apa aja? Ada yang tahu nggak? Kalau file karyawan, apa aja kira-kira? Nama. Sebutin namanya. Siapa nih yang mau? Siapa nih? Risma, Pak. Ya, Risma. Apa aja, Ris? Bisa nama, kemudian alamat, tanggal lahir, posisi atau status pekerjaan, sama tanggal lahir atau umur gitu, Pak. Oke, hampir sama ya dengan mahasiswa ya. Oke, kalau misalkan, siapa yang bertukang itu ya? Tukangnya suruh berhenti dulu ya. Sekarang kalau misalkan saya sedang membuat database untuk minimarket. Minimarket, misalkan minimarket berarti salah satunya adalah file barang. Nah, kalau file barang, filenya apa aja? Siapa yang bisa? Rifana atau Elma? Siapa yang bisa? Minimarket. Filenya apa aja? Nama barang. Nama barang. Kode barang. Ya, apa Elma? Harga barang. tanggal. Quantity. Jumlah. Nggak usah susah-susah, nggak usah banyak-banyak dulu ya. Nggak usah banyak-banyak. Ada kode barang, ada nama barang, ada harga barang. Nah, Oke, sekarang kedua nih. Kita punya file mata kuliah ya. File mata kuliah berarti kira-kira apa aja ya? Oke, file mata kuliah isinya adalah mana tadi? File mata kuliah isinya adalah apa kira-kira di sini? File mata kuliah. File kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan seterusnya. Jumlah SKS. Kalau file kelas berarti tipe file name-nya kode kelas, nama kelas, jurusan. Kalau file dosen, kode dosen, nama dosen, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Ini contoh ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti teman-teman sudah mulai paham ya. Jadi, data itu adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan suatu kenyataan. Kejadian-kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Data tadi sudah sampaikan merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat bercerita apa-apa. Ya, banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Nah, pengolahannya itu nanti yang disebut sebagai informasi.
informasi. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi. Nah, penerimaannya itu yang disebut sebagai decision maker. Ya, sebagai decision atau keputusan. Oke. Ini namanya data. Oke, kita lanjutkan. Kalau data sudah paham, kita masuk langkah berikutnya. Nah, konsep dari dasar informasi. Nah, informasi definisinya sederhana ya. Definisi informasi adalah tadi sudah disampaikan di awal ya, data yang sudah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang menerima. Selama dia belum punya arti, berarti dia belum disebut sebagai informasi. Disebut informasi jika dia sudah punya arti. Ya, menurut McLeod juga disebutkan tuh bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bisa mengambil sebuah decision maker, keputusan, baik untuk saat ini atau saat mendatang. Nah, informasi ini sangat terkait ya. Jadi ada kalimat yang ada sekarang dalam dunia milenial, dalam dunia digital ada yang disebut sebagai big data, big opportunity. Banyak data akan banyak peluang. Ya, makanya data-data konsumen, data-data nasabah itu sering diperjualbelikan. Kenapa? Karena data itu nilainya luar biasa. Ya, jadi hati-hati teman-teman terhadap data pribadi. Apalagi kalau kita memposting, contohnya KTP. Hati-hati dengan NIK-nya. Jangan sampai NIK-nya tidak disamarkan. NIK itu menjadi satu yang luar biasa, kode yang luar biasa. Oke, lanjut. Informasi sudah paham. Sekarang berikutnya adalah fungsi dari informasi. Fungsi dari informasi. Karena bermanfaatnya informasi tersebut, makanya fungsi informasi sama dengan kebermanfaatnya. Yaitu satu, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Jadi ketika nanti ada bekerja sebagai manajemen atau si pengambil keputusan, sebanyak mungkin Anda harus mencermati informasi-informasi yang didapat. Nah, gambaran sederhana gini teman-teman. Gambaran sederhana, fungsi informasi itu seperti ini. Misalkan, saya berikan dulu gambar teks seperti ini ya. Misalkan, belajar udah paham segitiga manajemen? Teman-teman, segitiga manajemen pernah belajar? Gimana? Segitiga manajemen yang kayak gini nih, segitiga. Oke, saya garis gini. Pernah belajar? Segitiga manajemen ya? Nah, yang di atas ini namanya apa? Top Top. level. Oke, top. Yang di tengah namanya apa? Middle. Middle. Yang di bawah namanya apa? Lower. Oke, pertanyaan saya sederhana. Kenapa ukuran yang top lebih kecil dibanding dengan ukuran yang lower? Karena atasan itu nggak banyak, Pak. Yes. Atasan itu nggak banyak. Karena yang namanya top manajemen jumlahnya nggak banyak. Artinya ketika nanti Anda melamar pekerjaan, jangan mimpi langsung jadi top manajemen. Ya, jangan mimpi jadi top manajemen. Ya, sayangnya di Indonesia, nah peluang pekerjaan itu bentuknya seperti segitiga terbalik. Nah, kayak gini. Ya, yang di atas ini lulusan S1. Jumlahnya lebih banyak. Banyak banget lulusan S1. Sementara peluang untuk bekerja sedikit karena rata-rata lulusan S1 pengennya jadi direktur. Pengennya jadi supervisor, pengennya jadi kepala bagian. Mimpi nggak bisa. Sementara di bawah ini lulusan D3. Nah, ini program vokasi. Jumlah lulusannya hampir sama dengan kebutuhan. Nah, rata-rata makanya biasanya mahasiswa S1 bertarungnya sama D3 untuk berebutan di sini nih, di middle. Jangan sampai S1 bertarungnya sama bawah. Bawah ini SLTA, SMA. Malu kalau lulusan S1 bertarungnya sama SMA. Nah, berebutan di low. Makanya buat teman-teman ketika mau bekerja, ketika ingin masuk di posisi seperti ini harus punya kompetensi. Nah, mungkin ada yang nanya, Pak kan kita S1, sarjana ekonomi. Ntar dulu bro, yang jadi sarjana ekonomi bukan cuma Latansa.
Banyak sarjana ekonomi, banyak S1 di luar sana. Kalau Anda melamar pekerjaan cuma cuma hanya mengandalkan ijazah, mimpi dapat kerja. Nah, harus ada yang namanya sertifikat yang lain. Nah, kembali ke sini, itu saya nggak bahas. Kembali ke informasi. Nah, informasi itu ada dua, teman-teman. Ada yang sifatnya terinci, ada yang sifatnya tersaring. Mungkin di manajemen, pengantar manajemen sudah pernah belajar ya. Kalau informasi dari bawah ke atas, dari bottom up itu sifatnya harus terinci. Ya, makanya kalau pimpinan selalu minta laporannya harus detail dari bawahnya. Kenapa? Karena laporan dari bottom to up harus terinci. Jadi jangan salahkan pimpinan. Kalau pimpinan memang ingin laporannya harus terinci. Karena memang itu teorinya. Dan prakteknya dipraktekkan. Harus detail. Informasi dari bottom to up itu harus detail, terinci. Tapi sebaliknya, informasi dari top to bottom itu tersaring. Curangnya, pemimpin kalau informasi ke bawah nggak boleh rinci. Iya, karena ada banyak rahasia perusahaan yang hanya sebatas level pimpinan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi informasi ada dua ya, terinci, bottom up. Kalau dari dari up to bottom, atas ke bawah, sifatnya tersaring. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada, lanjut ya. Oke. Nah, kualitas informasi biasanya suka bias terhadap error. Ya, kegagalan menjadi prosedur. Nah, makanya informasi tadi kan disebut file. Nah, file itu ada dua. Ya, file itu ada dua. Kita lanjutkan ya. Saya next-kan dulu ini. Oke, ini saya. Oke. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, sekarang file-file yang memang nanti harus diatur, ya, file-filenya, ini saya hapus dulu. File-file yang nanti diolah, yang akan nanti diolah oleh kita, itu sudah clear. Oh, clear order. Oke. Nah, file itu ada sekian. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya, suatu sistem manajemen disebut terkomputerisasi jika filenya ada dua. Ya, ada di atas, file master dan file transaksi. Yang lainnya ini cuma pendukung. Nah, pertanyaannya file master itu apa sih? File master adalah file yang sifat datanya permanen. Permanen artinya jarang mengalami perubahan. Bukan tidak berubah ya, tapi jarang mengalami perubahan. Itu namanya file master. Sementara kalau file transaksi adalah file yang sifatnya temporer. File yang sering mengalami perubahan. Oke, kalau gitu contohnya file master apa sih? Ada yang tahu? Contohnya file master apa sih? Contohnya, sorry. File master contohnya apa? Kalau di kampus, file master itu yang tidak mengalami perubahan, satu, file mahasiswa, itu master. File apa lagi? File dosen, itu master. File apa lagi? File mata kuliah, itu master. Jelas ya? Kalau di minimarket, file masternya apa? Coba teman-teman, yuk. Kalau di minimarket, file masternya apa? Struk. Struk itu bukan file. Struk itu bukti transaksi. Alamat minimarket. Salah. Alamat itu Data field. karyawan ya, Pak? Data karyawan itu field, teman-teman. Tolong bedakan lagi. Coba lihat lagi di depan ya, bedakan lagi. Hati-hati nih. Kita sudah mulai belajar komputer ya, jadi jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah nih. Ya. Data karyawan itu disebut rekod-rekod ini. Struk itu bukti transaksi namanya.
Ya, jadi kalau tadi file master contohnya apa? File yang jarang mengalami perubahan. Berarti kalau di minimarket file masternya adalah satu, file barang. File ya, file barang. File barang. Kode barang itu kan yang isinya adalah kode barang, nama barang, sama harga barang, sama quantity. Isinya filenya. Kode barang nggak pernah berubah. Kalau kode barangnya Indomie, S sekian-sekian, itu kode barangnya Indomie. Ya, harga barangnya juga seperti itu. Berubahnya temponya lama. Jadi sekali lagi file master itu adalah file yang jarang mengalami perubahan. Jadi kalau minimarket berarti file barang. Apalagi file supplier. Supplier adalah file yang mengirim barang. Jadi misalkan Indomie suppliernya siapa? Ada seterusnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita rubah nih, sekarang kita main ke puskesmas. Database puskesmas kira-kira. Jangan rumah sakit deh kalau database puskesmas. File masternya apa? File masternya. Yang pertama, yang harus ada file pasien. Ya, file pasien. Isinya apa aja filenya? Ada kode pasien, ada nama pasien, ada tanggal pasien, dan identitas pasien. Oke, selain file pasien, file masternya apa lagi? Dokter. Jenis File kelamin dokter, ya, yes. Pak? Jenis kelamin itu bukan file, itu file. Hati-hati ya. Jenis kelamin itu file. File itu kumpulannya. Ya, jadi sekali lagi file pasien ada jenis kelamin adanya di file pasien. Oke, file masternya file pasien, yang kedua file dokter, ada kode dokter, ada nama dokter, ada spesialisasi dokter, ada nomor telepon dokter, itu filenya. Oke, satu lagi kira-kira apa sih kalau di puskesmas? Satu lagi. Kode obat. Yes, file obat, bukan kode obat. Kode obat itu filenya, Neng, ya. Jangan salah nih. Nanti skripsinya awas loh, salah. Salah menyebutkan nilainya salah. File sama file beda ya. File itu komponennya dari file. Jadi kode obat itu filenya dari file obat. File obat berarti isinya apa aja? Kode obat, nama obat, harga obat, dosis. Paham ya? Bedain ya. Oke, kata lain. Berarti tadi udah ada tiga ya. Di pusat. Kalau rumah sakit, selain rumah sakit, file master dulu ya, file master dulu. Kalau rumah sakit selain pasien, dokter, obat, apalagi kalau rumah sakit? Satu aja lagi. Coba yang rumah sakit. File ini ruangan. Yes, file ruangan. Mulai paham. Karena rumah sakit itu ada rawat inapnya. Nah, di situ ada kode ruangan, ada nama ruangan, dan ada harganya. Sama dengan hotel. Kan rumah sakit kayak hotel ya. Jadi kalau masuk rumah sakit mesti nanya dulu. Kelas A berapa, kelas B berapa. Bener nggak? Ya kan? Oke. Sudah mulai paham ya? Oke, sekarang kita contohkan lagi. Kalau misalkan database-nya apa ya? Database-nya misalkan rental mobil. Kita akan buat bisnis manajemen. Anda bekerja dalam sebuah perusahaan rental mobil. Oke, file masternya apa kalau rental mobil? Jenis mobil. Jenis mobil itu filenya. File mobil. Isinya adalah kode mobil, nama mobil, jenis mobil. Paham ya? Sama harga sewa. Satu lagi apa nih kira-kira file masternya? Satu lagi apa kira-kira? File konsumen. File penyewa. Oke. File master ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sekarang kita masuk ke file transaksi. Oke, kita kembali lagi ke minimarket. File transaksinya apa? Kalau minimarket? Yo. File barang. File barang kan file master atau teh. Sentil juga nih kalau di kelas sudah disentil nih. File transaksi apa? Karyawan, Pak. File karyawan. File karyawan itu master atau teh. Kan karyawan nggak berubah. Tolong pahami definisinya ya. Harga, Pak? Enggak ya? Harga itu bukan file, itu file. Untung nggak di kelas. Ini untung jauh kalau di kelas. File transaksi itu adalah file pembelian. Udah namanya transaksi.
file pembelian. Isinya apa aja? Yang pertama adalah nomor struk. Tadi kan ada yang bilang slip struk, nomor struk, tanggal beli, jumlah beli, total bayar. Dan ini selalu berubah. Paham? Berubah ya, berubah. Transaksi itu berubah. File masternya bisa banyak, tapi transaksinya biasanya cuma satu. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Cara menghitung berapa master dan transaksi. Kalau puskesmas, file transaksinya apa? Tadi file masternya ada file pasien, file dokter. Transaksinya apa? Lu file obat tadi udah, master. Transaksinya apa kalau puskesmas? Pasien keluar masuk itu Pak, bukan? Pasien keluar masuk. File perawatan, Pak. Yes, file perawatan yang namanya medical record. File medical record artinya ketika pasien datang kan dicatat kode pasiennya, nomor registrasinya, terus tanggalnya, terus dia berobatnya, kedeteksi sakitnya apa. Nah besok masih berobat lagi, sakitnya masih beda lagi. Lalu di situ akan ditulis diagnosa dokter apa penyakitnya. Paham ya? Itu namanya transaksi. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, file arsip. Udah jelas ya kalau arsip itu artinya apa? Ya arsip Pak. Arsip iya gue tahu. Penyimpanan gue Pak. tahu. Simpanan emang wanita simpanan. Emang istri simpanan. Penyimpanan. Arsip ya arsip atau teh bukan simpanan sih. Istri simpanan. Kenapa? Nanti jadi pelakor. Arsip itu arsip, ya. Nah, gini. Pada satu pengalaman ketika mahasiswi itu PKL ya atau magang itu kan biasanya ada PKL untuk mendapatkan sebuah tugas akhir ya, skripsi misalkan. Nah, di sini yang jadi masalah. Ketika Anda disebut berhasil PKL, berhasil riset adalah ketika Anda mendapatkan data. Tanpa data berarti Anda tidak disebut keberhasilan sebagai magang atau PKL atau riset. Sudah belajar metode riset belum? Metode penelitian, sudah? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, nanti belajar ya. Kemudian semester berapa ya? Nah, dalam metode penelitian juga gitu. Jadi ketika Anda mendapatkan data, usahakan data yang harus didapat adalah data yang real. Ya, file yang real, data yang asli. Tapi ini biasanya sulit di sebuah perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak mau mengeluarkan data-data yang real atau asli. Apalagi terkait dengan rahasia perusahaan. Apalagi kalau ada PKL-nya di HRD. Anda minta arsip gaji, misalkan contoh slip gaji pegawai pasti nggak dikasih. Contoh laporan gaji pegawai pasti nggak dikasih. Nah, jadi yang pertama memang Anda harus berusaha mencari data yang asli. Tapi ketika nggak bisa didapat, nah baru pilih yang data yang kedua, yaitu data yang disebut sebagai data arsip. Ya, arsip itu artinya data yang sudah tersimpan. Misalkan slip gaji yang 3 bulan yang lalu. Paling top 3 bulan ya, nggak boleh di atas 6 bulan. Kalau 6 bulan itu namanya datanya sudah data nggak valid. Ya, jadi kalau Anda nggak bisa dapat berkas yang real, dokumen yang real ketika Anda PKL atau magang penelitian, yang kedua adalah minta file arsip. File arsip. Kalau struk gaji yang arsip. Ya. Kalau transaksi kwitansi yang arsip, dan seterusnya. Nah, tapi ada beberapa perusahaan juga, arsip juga nggak boleh. Nah, jadi file arsip juga nggak boleh. Rahasia banget. Nah, pilihan yang ketiga, kalau arsip nggak boleh, Anda minta faktur atau data yang blank. Jadi slip gaji yang masih kosong. Itu biasanya diberikan. Ya, nggak pakai data. Itu boleh. Diizinkan untuk riset. Yang penting Anda butuh kolom-kolomnya aja, kolom laporannya apa. Datanya nggak perlu, nggak masalah. Oke, itu yang disebut arsip. Jadi arsip banyak pilihan ya. Bisa data yang terisi atau data yang blank, data blank. Pak, kalau nggak boleh juga data yang kosong, Anda minta izin untuk difoto datanya. Difoto datanya. Pak, kalau nggak boleh juga data fotonya, pindah risetnya, pindah PKL-nya. Berarti perusahaannya pelit. Ya. Pindah. Berarti Anda di situ tidak dikehendaki kalau untuk dapat data aja nggak didapatkan. Oke, yang berikutnya file history. File history ini data ya arsip yang cukup lama.
Yang terakhir ada file backup. File backup ini namanya file cadangan. Ya. File backup, file cadangan. Nah, file backup ini isinya adalah file master dan file transaksi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Teman-teman? Pak, kalau Yap. Silakan. kalau file history itu termasuk file buat keamanan dari Windows enggak sih, Pak? Dari Windows, ini terkait dengan aplikasi ya? Iya, yang misalnya kalau kita punya data penting gitu, kalau kita Ya. logout, itu bisa kembali lagi pada titik sebelum kita logout gitu. Siap. Jadi file historis ini ada dua kalau kita belajar di komputer. Ada file historis yang sifatnya permanen, ada file historis yang sifatnya temporer. Ya, temporer. Contohnya gini, misalkan Anda punya laptop nih, terus jalannya udah lemot banget. Nah, berarti pertanda banyak file temporer historis yang mengganggu di situ. Nah, cara membersihkan gimana? Cara membersihkannya, Anda tekan tombol Windows, itu ada di laptop ada gambar Windows sama huruf R. Nah, Iya, iya. nanti akan muncul persen, 10%. Nah, itu historis yang temporer. Delete semuanya. Kalau Anda nggak pernah menghapus itu, berarti Anda pertanda Anda tidak pernah bersih-bersih handphone atau laptopnya nggak pernah dibersihin itu namanya. Filenya kotor semua. Paham ya? Paham, Pak. Makasih, Pak. Yo, jadi sekali lagi ini pertanyaannya keren nih. Jadi terkait dengan komputerisasi, kalau laptop Anda tiba-tiba lemot, ya, cara bersihinnya berarti itu artinya Anda jarang membersihin file-file kotor di situ. Ya, banyak historis-historis yang nggak kepake di situ. Caranya tekan tombol Windows, itu ada gambar jendela sama huruf R. Nanti akan muncul di bagian bawah itu persen TEMP persen. Di enter, terus itu ada file-nya di sebelah, di blok pakai Ctrl A, terus del. Hapus semuanya. Kalau Anda belum pernah hapus, itu biasanya ada ribuan di situ yang membuat komputer Anda lemot. Nah, sementara ada historis yang sifatnya permanen. Nah, historis yang permanen itu sifatnya seperti backup A. Ya, kalau yang sifatnya backup biasanya dari Windows suka ada warning kalau Anda mau hapus. Artinya file ini file penting. Windows penting. Windows memberi warning dulu. Apakah yakin Anda ingin menghapus? Nah, itu berarti historisnya historis yang penting, jangan dihapus. Paham ya? Siap. Ya? Oke, lanjut ya. Yang lain ada pertanyaan? Nah, sifat informasi berikutnya adalah ini, sifat informasi. Ya, sifat informasi ada 3. Jadi informasi dikatakan berkualitas, valid, ya, valid bagus nih informasinya. Si Ali tadi jalan-jalan loh sama si Tuti. Informasinya valid ya tuh. Jangan-jangan cuma hoax, kan sekarang gitu. Ada informasi yang hoax, ada yang ghosting apa-apa gitu. Nah, itu bahasa anak muda tuh. Jadi informasi itu karakternya sifatnya ada 3. Pertama akurat. Akurat itu berarti harus bebas dari kesalahan, tidak bias atau menyesatkan. Yang sering disebut sebagai hoax tadi ya. Terus tepat waktu. Tepat waktu itu artinya sesuai dengan kondisinya sekarang. Ya, misalkan Anda sekarang sedang membuat event ya. Terus begitu eventnya selesai, misalnya teman-teman dari Tintamas nih, begitu event selesai nggak segera membuat press release. Press release-nya nanti diinfoin 1 minggu lagi. Itu namanya informasi basi, BASI. Tidak tepat waktu. Jadi informasi dikatakan berkualitas kalau dia tepat waktu. Disebut tepat waktu kalau diterima oleh penerimanya, si receiver tidak terlambat. Tidak usang. Beritanya basi. Kemarin kayaknya di kampus ada yang begini deh. Gue udah tahu tuh. Itu berarti basi. Ya. Relevan. Relevan artinya bermanfaat buat pemakainya, usernya. Ya, nilai relevan ini relatif ya. Relatif tergantung dari kebutuhan dari user atau konsumen. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Kalau ada pertanyaan. Oke, mana nih? Oke. Sekarang kita masuk ke nilai informasi. Kalau tadi kualitasnya, sekarang nilainya. Nah, nilai informasi itu ditentukan oleh 2 hal. Berdasarkan manfaatnya, yang kedua berdasarkan biaya untuk mendapatkannya. Anda perlu bayar nggak itu? Jadi nilai informasi dikatakan tidak berkualitas kalau misalkan Anda mendapatkan gratis.
Cari ilmu yang gratisan. Nah, jadi Anda ingin mendapat nama-nama karyawan misalkan, terus Anda diminta membayar. Nah, berarti itu informasinya bernilai. Terus sama biaya untuk mendapatkan. Informasi dikatakan bernilai lebih efektif dibanding dengan biayanya. Pengukuran nilai nanti kita akan belajar tentang analis cost efektif ya. Ini baru dasar dulu ya. Bagaimana menghitung cost benefitnya. Ini baru pertemuan pertama. Kalau diajarin hitung-hitungan nanti pada pusing semua. Jangan dulu Bapak. Jangan dulu ya, saya paham. Ini kita masih lama ya. Aduh 3 SKS Masya Allah. Oke lanjut. Saya nggak banyak-banyak dulu pertemuan pertama ya. Cuma sampai di sini. Nah, umur informasi ya. Tadi kualitas udah, manfaat udah, nilai sudah, sekarang umurnya. Umur informasi itu terlihat dari when, dari where-nya. Sampai kapan dan di mana. Ya, jadi ibarat informasi itu ada 5W 1H ya. What, when, where, who, why, dan how. Umur informasi ada yang disebut condition and information, itu mengacu pada titik waktu, ya, waktu-waktu tertentu, atau berdasarkan operasinya, operasi range waktu tertentu. Jadi umurnya tergantung sama kondisi yang terjadi, ada interval waktu dari sekian sampai sekian. Misalkan dibuka informasi lowongan pekerjaan di PT ABC misalkan. Dari bulan Januari sampai Februari. Nah, berarti umur informasinya itu conditioning. Ya, titik waktu tertentu. Lewat dari itu berarti disebut kondisinya sudah tidak relevan. Ya. Dan operating information. Nah, ini suatu perubahan. Ya, tiba-tiba ada informasi yang menyatakan ada perubahan atau ada perubahan jadwal seperti tadi ini misalkan. Begitu mau kuliah, saya kasih informasi ada penundaan. Nah, that is operating information. Ya, ada range waktu yang sifatnya pendek. Ya, informasi. Oke, sudah paham. Lanjut lagi. Nah, persyaratan dan sistem informasi. Ini dia. Oke. Nah, persyaratan dan sifat sistem informasi. Teman-teman, kita masih bicara informasi ya. Kita belum bicara sistem. Definisi sistem baru besok nanti. Pertanyaan sistem itu apa sih? Nanti dulu. Kita masuk di informasi. Habis data informasi. Informasi dalam suatu lingkungan, sistem informasi harus mempunyai persyaratan umum. Syarat-syarat sistem informasi yang pertama harus diketahui oleh penerima. Ya. Harus diketahui oleh penerima. Harus sesuai dengan kebutuhan. Harus menilai kejutan. Nilai attention. Lalu harus dapat menuntun user untuk membuat decision maker. Nah, ini persyaratan dan sifat dari sistem informasi. Harus diketahui sebagai referensi, harus sesuai dengan kebutuhan, harus ada nilai kejut, ya, surprise, lalu harus dapat menuntun user untuk mengambil keputusan. Oke. Mudah-mudahan setelah ini ada teman-teman sudah bisa menilai sejauh mana informasi itu bernilai atau enggak buat Anda ketika Anda dapat informasi. Dalam hidup ini semua yang disampaikan lewat seseorang, lewat alam, lewat suratan Tuhan dan seterusnya itu disebut sebagai informasi. Apapun yang bisa kita lihat, kita dengar itu disebut informasi. Hanya sekarang konteksnya bagaimana informasi itu tertuang dalam bentuk komputerisasi. Oke. Sistem informasi punya beberapa sifat ya ini. Dia harus efektif, dia harus luas, dan harus memuaskan pemakai. Nanti Anda bisa cari contoh ya. Ini nanti diberikan contohnya ya di resumenya ya. Oke. Komponen sistem informasi. Nah ini akan kita bahas lebih detail ya. Jadi komponen itu berarti kan isinya, rangkaiannya. Ya, sistem informasi mempunyai 6 buah komponen, 6 blok ya. Bangunan blok.
Yang pertama disebut sebagai apa itu? Disebut sebagai komponen input atau masukan, ya. Input atau masukan nih. Nih, input atau masukan. Pertama. Ya. Oke, ada pertanyaan? Input atau masuk itu sering disebut sebagai komputer itu ada yang disebut sebagai IO atau saya tulis ketik aja ya. Di komputer itu sering disebut punya elemen yang namanya IPO, IPO. Kaidahnya IPO yaitu input, proses, output. Sip. Nah, komponen input ya kira-kira apa aja sih komponen input? Ada yang tahu? Input device, keyboard. Selain keyboard apa? Selain keyboard? Mouse. Mouse. Apa lagi? Mikrofon. Mikrofon. Oke. Semua yang sifatnya masukan itu disebut input device. Ya. Oke, kita nggak bicara output dulu ya. Kita nggak bicara proses dulu ya. Oke, input sama output. Kalau output device, output device dibagi dua, ya. Ada yang disebut hard copy device. Nah, ada yang disebut sebagai soft copy device. Mudah-mudahan kelihatan ya. Soft copy device. Kalau yang hard copy device berarti keluaran yang bisa dipegang. Contohnya printer. Hard bisa dipegang. Kalau soft copy device, ini printer ya. Ini printer. Oke. Kalau soft copy device berarti keluaran yang tidak bisa dipegang. Sifatnya temporer yaitu monitor. Oke. Paham ya? Input device sudah, output device sudah. Oke. Sekarang ada lagi yang namanya IO device. Ayo, apa ini? Ayo, apa ini input IO? IO. Input output bukan, Pak? Yes, input output device. Apa itu contohnya? Ayo. Dia bisa jadi masukan, dia juga bisa jadi keluaran. Kalau keyboard kan cuma buat input. Printer buat output, monitor. Nah ini dia bisa dua-duanya, I/O device. Scanner. Scanner bukan, Pak? Scanner itu masukan. Karena apa? Anda ngirim gambar kan scanner. I/O device itu contohnya adalah FD. Apa FD? Flash disk. HD, hard disk. Kan dia bisa masukin data dan keluarkan dan menyimpan data. Paham? Ya, Paham. itu yang disebut sebagai I/O device, input dan output device. Ini komponen input atau komponen masukan. Ya, sekaligus saya bahas. Ya, ini masukan sama keluaran nih. Nomor 3, 1 sampai 3 ya. Nomor 1 sampai 3 nih sudah. Komponen input, ada input device. Ini kan kaidahnya input, proses, output. Oke. Sekarang yang kedua, komponen model atau proses. Ya. Proses itu sering disebut sebagai namanya CPU. Apa itu CPU? Otaknya komputer. Ya. Central Processing Unit. Ya. Central Processing Unit. Nah, ini namanya CPU. Di dalam CPU ada yang namanya CU atau Control Unit. Nah, ada yang tahu kontrol itu apa sih? Kontrol itu apa? Mengatur. Kontrol pengatur. Oke, pengendali. Jadi control unit itu satpamnya komputer. Jadi begitu komputernya Anda hidupkan, dia yang oi
woi bangun gitu. Jadi komputer hidup, keyboardnya hidup, monitor hidup, terus dihidupin semua, hard disknya hidup, printernya hidup, itu kerjaannya si control unit. Jadi control unit itu yang mengkoordinir semua elemen. Ketika ada satu elemen yang tidak berfungsi, keyboard error, nah itu tugasnya control unit. Dia akan kasih message di monitor. Keyboard error, nah itu kerjaan siapa? Control unit. Jadi dia satpamnya yang ngebangunin semuanya ketika siap untuk standby. Nah, muncul tuh. Nah, Pak, kalau misalkan suaranya bip 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 bip, muncul tuh control unit, itu berarti RAM-nya error. Bip bip bip, ada RAM yang rusak. Jadi tugas control unit dia untuk mengawasi semua sistem yang berjalan di komputer. Nah, ada lagi yang namanya ALU. ALU ini bukan yang ada di yang ada di mana? Toko material. ALU ini namanya Arithmetical Logical Unit. Nah, bagian dari komputer yang menghitung dan jadi dia fungsinya untuk hitung dan true or yes, benar atau salah, true or false. Oke. Nah, buat teman-teman ketahui di komputer itu tidak paham huruf ya, komputer itu cuma paham 0 dan 1. On off. Nanti kita belajar ya berikutnya. Lalu benar atau salah itu logical. Oke, itu CPU. Komponen utamanya ya, komponen yang lain ada yang namanya RAM dan ROM. Oke. Ada yang tahu RAM itu apa? Read access memory. Oke, read access memory. Fungsinya apa? Untuk membaca. Membaca apa? Membaca ROM. Salah. Hah? Apa ini? Yo. Ayo. Apa RAM? Dia mengakses, jadi A itu akses mendapatkan memori, ya. Dia menyimpan memori secara temporer. Sementara, betul. Kalau ROM yang permanen, ya, ini temporary. Sementara disimpan datanya secara sementara. Kalau ini menyimpan data secara permanen. Oke, sip. Ada pertanyaan untuk nomor 1, 2, dan 3? Komponen sistem informasi ya di komputer ini ya. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, terkait dengan ini semua, dalam sebuah komputerisasi itu sering disebut ada, misalkan, Pak, boleh nggak kalau tadi disebut I/O, kalau misalkan I ada input, ada proses, tapi nggak ada output. Atau ada proses, ada output, tapi nggak ada input. Boleh nggak? Ada proses, ada output, tidak ada input, ini disebut miracle, ajaib. Komputernya bisa nyala sendiri ya, bisa ngetik sendiri ya, bisa nyetak sendiri, miracle. Salah ini, ya ini salah. Jadi nggak benar, ini istilahnya namanya miracle. Sementara ada juga input proses tapi nggak ada output, ini namanya black hole. Panas ya. Namanya black hole. Black hole itu lubang hitam. Jadi dia ada input, ada proses, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, pokoknya kaidah yang komputer nama I, P, dan O. Ada input, ada proses, ada output. Ada yang dimasukkan, ada yang diproses, dan ada yang dikeluarkan. Black hole ini artinya tidak ada output. Lingkaran hitam. Kalau PO ini nggak ada input, miracle. Ih, ajib. Bisa nyetak sendiri. Siapa yang ngetik? Nggak mungkin. Ya. Oke.
Oke, 1, 2, 3 ya. Ada pertanyaan? 4, 5, 6-nya kita pending ya. Belum sampai, saya takutnya ada tepar ini. Karena ini teknis nanti, teknologi, basis data, sama komponen kontrol dan komponen pengendalian. Ada pertanyaan untuk 1, 2, 3? Wih, siapa tuh kaget? Oke, lanjut ya. Ada ya. Oke, kalau lanjut kita masuk ke slide berikutnya. Oke, mana nih? Kok salah? Saya kok salah ya? Oke. Sekarang kita matiin dulu. Oke. Nah, ini tadi sudah disebutkan ya, itu definisinya ya. Nanti diolah menjadi informasi inputnya. Ini kegiatan mengolah, informasi yang mudah diperoleh. Ini nggak kita bahas. Oke. Ini tadi. Oke, ini saya hilang. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, secara nggak langsung perangkat keras komputer ada CPU, ada storage ini penyimpanan, ada perangkat input dan output, ada terminal, interaksi, ada media komunikasi data. Secara nggak langsung tadi sudah kita bahas, perangkat lunak komputernya, itu sistem operasinya, dan seterusnya. Oke, sekarang yang terakhir buat teman-teman semua adalah ini. Pak Yulikus dari tadi terakhir terus, saya memang suka begitu. Oke. Ini saya lewatin. Nah, yang terakhir dari saya, ini teman-teman. Surprise. Pak Yuliku sudah ngasih tugas. Iya. Untuk melihat kemampuan Anda. Ya, tugas pekan ke-1. Ya, jadi dikumpulkannya nanti sebelum masuk di pertemuan berikutnya. Anda buat tabel hierarki informasi database untuk yang di bawah ini. Silakan dipilih. Di sini jumlah mahasiswanya ada 20 berapa ini? 27. Oke, ada 7 orang yang double, nggak masalah. Tapi kalau sama nggak boleh. Nah, bikin tabel tadi file master dan file transaksi ya, sistem koperasi simpan pinjam. File masternya apa? File transaksinya apa? Ya. Terus file-filenya apa aja? Yang kedua, kalau Anda bekerja misalkan di hotel, wah, kalau reservasi hotel nih, filenya apa aja nih? Wah, kalau Rawajan Puskesmas, tadi Puskesmas sudah dibahas nih, ya, curang nih, nggak bisa. Penggajian, penerimaan pegawai, minimarket, nah, rental mobil, marketplace online, jasa kirim barang, JNE, perpustakaan kampus. Oh, 19 ini, yang 20 belum ada. Ya, 19 dulu. Toko furniture, perlengkapan pesta, bank sampah, siswo kas masjid. Nah, nih. Siswo TPU kuburan. Wah, keren nih. Buat database kuburan. Buat database travel umroh. Buat juga database security parkir, bengkel, spare part motor, dan aplikasi apotek. Oke, hari ini sampai di sini. Ada pertanyaan? Ini tugasnya. Ya. Buatkan seperti tadi. Ada tabel-tabelnya. Via email ya. Ada pertanyaan? Materi terakhir. Nanti tolong dikirim ke email saya. Emailnya tadi sudah ya. Emailnya masyule547@gmail.com. Ya, subjeknya, karena saya ngajar kelas banyak dan bukan cuma mahasiswa Latansa, ada mahasiswa dari Gunadarma juga, jadi tolong ditulis subjek. Subjeknya tolong ditulis NPM, nama, kampus dulu, sorry. LTM ya, LTM, NPM, nama, terus ini tugas SIM 1. Nah, gitu. Subjeknya, biar nggak ketukar sama mahasiswa kampus lain.
ada dari Win dan seterusnya, nanti ketukar-tukar. Oke guys, ada pertanyaan? Ini ada 20 orang yang datang. Semangat, sore-sore belajar luar biasa nih 6B. Halo. Halo Pak. Ya, Semangat, ada Pak. pertanyaan? Semangat, saya semangat banget ini. Ada pertanyaan? Sebelum saya closing, sebelum saya tutup. Sudah jelas tugasnya? Ya, Pak. Berarti tugasnya ada 2 ya. Belum udah ada 2. Si Anissa udah pegang kepala aja tuh pusing. Yang pertama resume. Valentika sakit gigi nih. Enggak, Apa? Pak. Ah, kirain sakit gigi. Oke. Kita belum pernah ketemu. Mudah-mudahan sih nanti udah mulai maju semua nih kelas offline ya. Enaknya sih offline ya. Siap. Iya Pak. Ada pertanyaan? Enggak Pak. Enggak ada ya? Oke, cukup ya. Tugasnya udah cukup? Udah Pak. Cukup, Pak. Cukup. Kalau Udah kalau cukup. ada Kurangin yang- dong Pak, kurangin dong Pak. Kurangi apa? Lu kira belanja dikurangi? Dasar emak-emak nawar terus. Kalau Kurangin, ada Pak. yang kurang jelas, kalau ada yang kurang jelas, silakan ada di chat di WAG. Jangan di Japri ya. Kalau Japri saya nggak bales. Ya, yang Japri saya banyak banget. Handphone saya nggak hang. Kalau udah ada WAG, silakan komunikasinya semua di WAG. Jangan takut ntar dikatain sama teman-temannya. Oh, so rajin lo, jangan. Oh, so rajin lo, so nanya-nanya lo. Nah, silakan komunikasikan di WAG. Ya, Siap, asal Pak. sesuai dengan jam kerja. Jam kerja itu berarti sampai jam 9 malam lah. Jangan nanyanya jam 10 malam. Ya. Langsung aja jadi nggak ngerti nih, tanya langsung. Artinya kalau Anda bertanya akan membantu juga teman Anda yang kadang-kadang nggak tahu tapi malu bertanya. Oke? Sip? Oke, saya tutup ya. Lalu mohon izin ini nanti recordingnya saya taruh di YouTube ya, biar pada ngetop semua ya. Oke Pak, siap. Oke. Terima kasih, salam sehat Pak, IG-nya buat masukin, semuanya. Pak. Terima kasih. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk semuanya. Yo. Saya lah. Kanisa tanya.